Insomnia atau kesulitan untuk tidur. Sulit tidur atau sering terbangun di malam hari, bangun terlalu dini di pagi hari, dan tidur terasa tidak nyenyak atau tidak cukup. Gejala tersebut dapat memicu gejala lain. Misalnya kita mengantuk atau lelah di siang hari, mudah marah, mudah tersinggung, dan depresi. Sulitnya kita fokus pada aktivitas pekerjaan di siang hari. Kesulitan tidur ini bisa berlangsung singkat, tapi bisa juga berlangsung berminggu-minggu, bahkan ada yang hitungan bulan. Kalau kita mengalami insomnia yang terus-menerus, itu bisa mengganggu kesehatan fisik dan mental. Bahkan, risiko kecelakaan itu juga akan meningkat bagi orang yang mengendarai kendaraan karena kurang fokus pada berkendaraan di pagi hari. Bisa mempengaruhi rumah tangga karena Karena gairah seksual penderitanya biasanya menurun. Bagi teman-teman yang mengalami insomnia, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik ya. Karena pada orang yang mengalami gangguan tidur gampang sekali mengalami serangan asma, peningkatan berat badan, peningkatan gula darah, kejang, bahkan yang memiliki penyakit hipertensi sebelumnya itu bisa saja mengalami penyakit jantung dan stroke. Sedangkan dari gangguan mental yang bisa dialami bagi orang yang mengalami gangguan tidur, itu bisa mengalami kecemasan, rasa frustasi yang hebat, bahkan bisa mengalami depresi. Kesulitan tidur ini dapat disebabkan oleh banyak hal ya. Salah satu penyebab insomnia adalah stres. Misalnya, kita terlalu banyak memikirkan soal pekerjaan, soal kondisi kesehatan yang kita alami maupun kondisi keuangan. Sekarang ini kita kan kena wabah corona. Jika teman-teman juga memikirkan berita corona terus, itu bisa menjadi pencetus dari kecemasan yang lalu akhirnya menimbulkan stres. Hal yang lain yang bisa menimbulkan gangguan tidur itu adalah gangguan kesehatan. Nah, di antara lain misalnya penderita gondok beracun, penderita penyakit GERD, penyakit diabetes, penderita kanker. Gangguan psikologik yang sering diderita adalah gangguan kecemasan sampai orang yang memiliki gangguan suasana hati, misalnya orang yang mengalami depresi. Obat-obatan tertentu juga bisa mengakibatkan gangguan kecemasan. Misalnya pasien yang sering menggunakan obat ibuprofen, obat tekanan darah tinggi yang golongan penghambat beta yang kita sebut misalnya bisoprolol, propanolol. Tetapi lingkungan di mana kita tidur pun bisa mempengaruhi kita mengalami kesulitan tidur. Misalnya adanya suara bising, lampu yang terlalu terang, serta suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas. Lingkungan yang seperti ini juga tidak mendukung untuk kita tidur, sehingga kita bisa mengalami resiko daripada gangguan tidur. Tidak semua orang bisa mengalami gangguan tidur walaupun memiliki lingkungan yang demikian. Mereka yang memiliki resiko untuk mengalami gangguan tidur adalah mereka yang berusia di atas 60 tahun, memiliki kondisi medis tertentu, kemudian yang mengalami stres. Nah, teman-teman yang misalnya perawat juga bisa mengalami gangguan tidur karena apa? Karena perubahan jadwal aktivitas. Jadi, faktor yang mengganggu pola tidur itu karena misalnya pergantian jadwal atau shift jaga. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah insomnia tersebut. Menjaga konsistensi waktu tidur dan bangun tidur setiap hari. Pertama adalah
Rekan-rekan, hindari banyak makan dan banyak minum sebelum tidur. Kemudian batasi minuman beralkohol dan berkafein. Usahakan aktif di siang hari, jangan tidur siang. Kemudian hindari rokok, kalau bisa hentikan rokok. Suasana kamar tidur dibuat senyaman mungkin dan hanya tidur kalau ada keinginan untuk tidur. Nah, kemudian rekan-rekan yang biasa menggunakan obat-obat tertentu, misalnya karena penderita diabetes, karena penderita hipertensi, cek aja obatnya. Adakah obat-obat yang bisa menimbulkan atau menimbulkan efek samping kesulitan tidur? Kemudian, rekan-rekan kalau yang kesulitan tidur harus berobat ke dokter, biasanya dokter memberikan obat tidur, tapi obat ini harus pakai resep. Dan obat tidur saja tidak cukup, biasanya memberikan perubahan atau terapi perilaku kognitif. Pertama, membatasi waktu tidur. Pasien itu diminta untuk menghindari tidur siang, agar waktu tidur di malam hari dapat meningkat secara bertahap. Kemudian diajari teknik relaksasi, pasien diajari mengontrol nafas untuk mengurangi rasa cemas sehingga pasiennya bisa tidur. Pasien juga diberikan terapi kontrol stimulus. Di sini pasien dilatih hanya menggunakan kamar tidur untuk tidur atau berhubungan seks. Pasien juga dianjurkan untuk meninggalkan tempat tidur kalau selama 20 menit tidak bisa tidur dan kembali ke tempat tidur hanya mengantuk. Kemudian dilakukan fototerapi. Fototerapi itu maksudnya begini. Pasien tidurnya jangan terlalu cepat di malam hari dan jangan bangun di siang hari. Kemudian setelah bangun itu dilakukan sinar ultraviolet atau sinar matahari kurang lebih 30-40 menit setelah bangun tidur. Rekan-rekan, perlu diketahui bahwa obat tidur yang diberikan itu memiliki efek sampingnya berupa pusing dan bisa menimbulkan risiko pingsan. Jadi rekan-rekan, hari ini kita mengulas tentang insomnia atau kesulitan tidur. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, diberi like dan berikan komentar. Terima kasih.